Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Pemirsa TVRI dimanapun berada, kembali lagi dalam program Serambi Islami. Setiap hari Kamis kita akan membahas tentang tema-tema tasawuf. Bersama saya Dayu Akraminas yang nantinya akan didampingi guru kita, yaitu Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan pimpinan Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Sekaligus beliau ini juga merupakan pembimbing utama Haji dan Umroh Idrisiyah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah baik. Sehat ya Syekh? Sehat, alhamdulillah. Kita doakan bersama semoga beliau panjang Amin. umur, sehat selalu dan tentunya tetap istiqomah dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Di studio juga telah hadir bintang tamu kita yaitu Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar BSC. Beliau ini merupakan pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta Barat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau kita lihat dari visualnya masih muda ini. Kiai muda Gus panggilannya Kiai ya. Iya iya. Ada Ustadz Deden, Ustadz Safrudin, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Di sini juga telah hadir di studio adik-adik mahasiswa ini dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, jurusan tasawuf dan psikoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik para pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang Imam Ghazali, Sang Hujatul Islam. Kira-kira kalau adik-adik mahasiswa ini kenal nggak dengan Imam Ghazali? Ada yang kenal? Kira-kira siapa? Ahli usul fikih. Oh, ahli usul fikih. Oh, menarik sekali. Kalau ahli usul fikih berarti beliau ini merupakan ahli dalam menentukan hukum legal formal gitu. Ada satu karya yang menarik dari Imam Ghazali ini, ada namanya Kitab Al-Mustasfa. Itu ada 4 jilid tuh. Keren sekali nih adik-adik mahasiswa ini. Ada lagi adik-adik yang tahu siapa kira-kira Imam Ghazali? Ayo silakan. Ahli filsafat. Wah, ahli filsafat iya. Ya, ini ahli filsafat juga beliaunya saya. Kalau kitab yang sangat terkenal itu kalau nggak salah Tuhfatul apa ya? Tahafutul Falasifah. Tahafut Falasifah. Salah satu orientasi filsafat untuk membantah filsafat-filsafat yang berkembang pada saat itu. Kira-kira ada yang kenal lagi siapa kira-kira? Ahli tasawuf. Wah, ini penting sekali nih. Beliau merupakan ahli tasawuf. Beliau ahli tasawuf dan nantinya kita akan bahas pada hari ini bagaimana siapa itu kira-kira Imam Ghazali. Karena Syekh, kalau kita bicara tentang Imam Ghazali, nama Imam Ghazali itu sangat banyak ya Syekh. Imam Ghazali yang merupakan ahli tasawuf, ahli filsafat, ahli usul fikih tadi ya, membidangi semua bidang keilmuan. Ada juga adiknya saya namanya Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali. Ini merupakan ahli sufi juga saya, maestro cinta kalau tidak salah. Tapi ada juga Imam namanya Ghazali kalau tidak salah Syekh Muhammad Al-Ghazali yang merupakan guru dari almarhum Syekh Yusuf Qaradawi. Ini sangat menarik Syekh. Tadi adik-adik mahasiswa telah ada yang memberikan clue ini siapa itu Imam Ghazali. Tapi lebih lanjut kita akan mendengar sama dari guru kita itu Syekh Muhammad Fatur Rahman. Siapa kira-kira itu Imam Ghazali? Lahir di mana? Pendidikannya gimana? Kemudian pemahamannya tentang tasawuf itu bagaimana? Silakan Syekh. Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang benar-benar merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Alhamdulillah di pagi hari ini saya ditemani oleh Kiai Mahrus ya. Beliau pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta Barat. Alhamdulillah
menghidupkan dan menambah wawasan di majelis ilmu kita. Amin, amin. Alhamdulillah adik-adik dari mahasiswa UIN, ya, Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah dulu saya alumni UIN Bandung. Masya Allah. Jadi ketemu ini. Alhamdulillah. Jurusan tasawuf dan psikoterapi. Ya, ini nyambung sekali ya. Nah, ini calon-calon yang akan memberikan pencerahan kepada umat. Amin. Ya, sebab tasawuf itu adalah isroqi yang memberikan pencerahan keluar. Ya. Nah, kita akan mengkaji di pagi hari ini mengangkat biografinya Imam Al-Ghazali. Beliau adalah sang hujjatul Islam. Hujjah itu artinya dalil. Ya. Bahwa dirinya itu presentasi dari dalil dari Islam. Wah, luar biasa. Imam As-Subki adalah seorang ulama besar yang memberikan gelar Hujjatul Islam kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di kota Tus, provinsi Khurasan, Persia, sekarang adalah Iran. Pada tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan 1058 Masehi. Bayangkan, beliau lahir jadi 1000 tahun, ya ada 1000 tahun? Ya, 1000 tahun yang lalu. Tapi namanya semakin harum. Nah, kenapa beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam? Bahkan beliau pun digelari sebagai Al-Mujaddid, pembaharu Islam di abad ke-5 Hijriah. Karena beliau itu memiliki multidisiplin keilmuan. Bukan satu disiplin ilmu, tapi multidisiplin ilmu. Tadi sudah disebutkan satu persatu nih, oleh adik-adik mahasiswa. Ya, beliau itu kalau kita merunut kepada Arkanuddin, rukun agama kita yang 3 komplit. Pertama, rukun agama kita tauhid. Beliau pakar di bidang tauhid dan pemikiran Islam. Yang kedua, rukun agama kita fikih. Beliau ahli fikih, faqihun. Bahkan usul fikihnya. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Beliau seorang sufi besar yang sangat terkenal. Jadi lengkap sekali. Nah, dalam ilmu tauhid, beliau itu pengikut dari madhabnya Asy'ariyah. Ya, yang dipelopori oleh yaitu Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Nah, beliau seorang pemikir Islam, ahli dalam bidang tauhid dengan aliran Asy'ariyah. Di masa itu keemasan Islam ya hadir dalam kehidupan Imam Al-Ghazali. Jadi perkembangan ilmu itu begitu besar, ya, sungguh luar biasa. Filsafat-filsafat Yunani diterjemahkan menjadi filsafat-filsafat Islam. Nah, kalau kita melihat, beliau pun menghadapi pemikiran-pemikiran atau filsafat-filsafat yang berkembang di saat itu, bahwa alam ini tercipta tanpa sang pencipta. Dan alam itu bersifat abadi. Nah, ini filsafat yang berkembang di masa itu. Maka Imam Al-Ghazali berupaya keras untuk meluruskan dengan pendekatan pemikiran Islam atau filsafatnya. Kalau kita melihat, ini kan sekarang ini madhab Asy'ariyah ini sebagai mainstream dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi aliran terbesar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk di Indonesia. Ya, di Indonesia. Itu luar biasa. Dulu merangkai sebuah konsep tauhid, Pak Kiai, ini yang menggabungkan dua kekuatan, akli dan nakli. Akal dan nakli, nas, Quran dan sunnah digabungkan menjadi kekuatan. Tidak seperti Mu'tazilah yang menuhankan akalnya. Tapi konsep
Asy'ariyah ini konsep tauhid yang menggabungkan sebagaimana spirit Quran antara akal dengan nas Quran dan sunnah. Contoh, konsep sifat 20. Dulu banyak yang mengkritik sampai sekarang. Masa Allah sifatnya cuma 20? Coba tambah lagi. Yang mengkritik sampai sekarang nggak bisa menemukan satu sifat pun yang menambahkan dari 20 itu. Nah, sifat 20 itu artinya ummahatus sifat. Sifat yang pokok bagi Allah. Sifat Allah itu nggak bisa dibatasi oleh makhluknya. Tapi pendekatan logika kita, kemudian ditemukan nas-nas Quran, 20 ini merepresentasikan Allah yang maha segala-galanya. Ya contoh misalnya, orang kan coba kita, di dunia ini berapa sih jumlah penduduknya? 8 miliar sih. Berapa miliar? Ada yang masuk, ada yang ngitung nggak? Satu kepala dihitung satu-satu ada nggak? Ya katanya 90 miliar. Kalau nggak percaya hitung sendiri dah. Kira-kira banyak nggak orang yang nggak percaya kepada Tuhan? Ateis, mulhid. Banyak. Orang nggak percaya dengan Tuhan. Nah, coba konsep Asy'ariyah, konsep tauhidnya. Sifat pertama yang wajib adalah wujud. Ini meruntuhkan orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan itu wujud ada. Sederhana logikanya. Wujudu hadhil makhluqat. Karena dalilnya adanya makhluk. Nggak mungkin ada ciptaan tanpa ada yang menciptakan. Qidam, bako, Allah itu kekal. Mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya. 20 sifat ini disebut ummahatus sifat, sifat pokok. Maka Imam Al-Ghazali menulis khusus kitab tauhid namanya Qawaidul Aqaid. Apa namanya? Qawaidul Aqaid. Nah, kalau dibaca ini luar biasa. Perpaduan antara pendekatan sufistik dengan akidah Asy'ariyahnya. Imam Al-Ghazali membeberkan tentang tauhid, makna tauhid, pendalaman tauhid dalam kitab tersebut. Nah, beliau adalah pakar di bidang ilmu tauhid, teologi, dan pemikiran Islam. Baik, jadi kalau dari penjelasan saya tadi itu, sosok Imam Ghazali ini memiliki kemampuan yang lebih ya saya. Artinya beliau memiliki bidang disiplin yang multidisipliner gitu. Ini mainstream atau tidak saya kalau pada saat itu saya? Banyak ulama yang begitu saya. Ya, jarang sekali. Jarang sekali ya. Ya kalau sekarang juga sulit juga saya. Kalau saya juga kuliah mungkin tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Ini salah satu kelebihan logisnya Imam Ghazali ketika membidangi semua keilmuan. Tadi saya telah menjelaskan tadi bahwa Imam Ghazali ini semacam asasul asli, peletak dasar dari dalam kajian ilmu kalam teologi itu dalam hal ini yaitu adalah Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah. Ini menarik sekali nih. Ini hanya dalam dimensi teologi atau ilmu kalam, belum lagi bicara tentang usul fikih dan ilmu tasawuf. Di sini ada Kiai Mahrus Kiai. Kalau kita bicara tentang Imam Ghazali, apa yang ajaran sentralnya nih? Kita kan dalam temanya tasawuf ini. Kira-kira Imam Ghazali menawarkan apa itu tentang kajian tasawuf? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du fa ba'du tahiyah. Alhamdulillah kami bisa menghadiri acara ini dan terima kasih wabil khusus kepada Syekhuna Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman yang telah membimbing kita semua, dan insya Allah beliau selalu dalam keadaan sehat walafiah, berikan keberkahan ilmu, berkah ilmu dari beliau untuk kita semua. Alhamdulillah. Berbicara tentang Imam Ghazali, jujur saya ingat ketika saya waktu di Yaman di Jamiatul Ahqaf, ketika saya tamat, saya ini tidak boleh pulang oleh rektor kami, Rois Jamiatul Ahqaf Habib Abdullah bin Muhammad Baharu. Untuk apa? Untuk talaki kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali. Saya bingung waktu itu, beliau minta talaki kitab ringkas ini ke beliau. Langsung. Yang menentukan waktunya itu beliau sendiri.
Saya diminta menunggu waktu itu dari jam 2 siang sampai jam 8 malam di masjid. Nunggu, baru setelah itu ngaji, dan dari situ saya tahu bahwa beliau menginginkan saya, karena di Jamiatul Ahqaf kita itu lebih, saya belajar ke syariah, lebih ke fikih muqaron, dan kita tahu Imam Ghazali juga kitab fikihnya juga ada 3 kitab besarnya, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, belum Al-Khulasah. Setelah itu di bawahnya lagi ulama-ulama setelahnya juga mengarang kitab fikih seperti Minhajut Talibin. Nah, di sini bahwa beliau ini bisa menggabungkan antara spiritual dan intelektual. Kalau saya pernah melihat Syekh Akbar menyampaikan antara fikih dan tasawuf ini beliau gabungkan. Diharmonisasikan. Diharmonisasi. Karena tadi alhamdulillah Syekh Akbar menyampaikan pada zaman itu ketika beliau belajar fikih, awal beliau belajar fikih itu ulama-ulama pada masa beliau belajar fikih memang lebih banyak yang senang kepada fikih. Orientasinya adalah ke ilmu fikih. Dan sedikit yang pada masa itu di waktu beliau belajar fikih yang memahami tentang tasawuf. Sehingga beliau awalnya memang terkenal sekali dengan fikih, bahkan menghujat tentang falasif yang tadi telah disampaikan oleh Syekh kita. Dan setelah itu beliau menyendiri, dan beliau menyendiri ini perjalanan untuk haji. Berhentilah beliau di Dimash, di Jami' Umawi. Beliau mengarang kitab selama 1 tahun yang kita kenal dengan kitab fenomenal, yaitu Ihya Ulumuddin, yang menggabungkan antara fikih dan tasawuf, baik, spiritual dan intelektual. Salah satu kualifikasi atau bidang yang ditekuni oleh Imam Ghazali itu adalah ilmu kalam, teologi itu sendiri, yang bicara tentang atau bisa disebut sebagai peletak dasar untuk memperkuat teologi Imam Asy'ari itu, Asy'ariyah itu. Kira-kira ada bidang yang lain Syekh yang akan dijelaskan lagi Syekh dari Imam Ghazali ini? Imam Al-Ghazali juga mempakari di bidang ilmu fikihnya madhab Syafi'i beserta usul fikihnya. Beliau membuat kitab Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Nah, kitab ini sebetulnya adalah rumusan dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i, dan kitab Nihayatul Matlab, Imam Al-Juwaini yang disebut dengan Imam Al-Haramain. Nah, dari situlah ketiga kitab fikih bermadhab Syafi'i ini kemudian dibuat oleh ulama berikutnya, ulama tarjih, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Nah, setelah itu berkembanglah fikih-fikih madhab Syafi'i yang siap dipasarkan dan dihidangkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau di pesantren ya Pak Kiai, mulai kitab pertama paling tipis namanya kitab Safinatun Najah. Ada mabadi fikih. Kemudian belajar Sulamut Taufik, belajar I'anatul Thalibin dan selanjutnya. Nah, itu hasil dari khulasohnya Imam Al-Ghazali dalam bab fikih. Sungguh luar biasa ini Imam Al-Ghazali ini. Beliau yang mengembangkan madhab Syafi'i. Kemudian juga tadi sudah dibahas oleh Pak Kiai, yang ketiga beliau pakar di bidang ilmu tasawuf. Beliau seorang sufi besar yang sangat masyhur. Kitabnya banyak sekali, ratusan. Nah, adik-adik mahasiswa ini sudah bisa ngarang kitab apa belum? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu tidak kurang dari 4.000 hadis. Kalau sekarang Ustadz sekarang membalik sekarang buka laptop. Imam Ghazali nggak ada laptop dulu. Beliau karang di dalam kepala apa luar kepala? Di luar kepala, di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Nah, ada kisah dulu nih yang menarik. Boleh nggak nih Ustadz Dayu? Boleh nih. Kenapa Imam Al-Ghazali kok mendalami ilmu tasawuf? Ternyata di latar belakangi Imam Ghazali itu dengan satu penyakit yang disebut dengan syak ragu dengan ilmu yang telah dimilikinya. Padahal beliau sudah menjadi guru besar. Guru besar, dosen lagi. Dosen ya. Guru besar, setiap debat pasti menang. Pasti menang. Ya. Tapi Imam Ghazali kena penyakit
di mana dia ragu dengan ilmu. Tidak membuat yakin ilmu itu, bahkan tambah ragu. Ini ditulis oleh ulama Nusantara dalam kitab Marokil Ubudiyah. Dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab Marokil Ubudiyah ini syarah dari kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalam kitab ini dijelaskan Imam Al-Ghazali kemudian masuk ke dalam dunia tasawuf. Jadi dijelaskan bahwa Imam Al-Ghazali biasa jadi imam di masjidnya, di pesantrennya. Tapi adiknya nih, namanya Syekh Ahmad Al-Ghazali, gak mau jadi makmumnya. Nah, proteslah lewat ibunya. Lalu ibunya yang menyuruh, Ahmad kau sholat sama kakakmu. Akhirnya sholat. Setelah sholat, Imam Al-Ghazali malah mengulangi sholat. Berarti sholat dengan kakaknya nggak sah. Nggak sah. Wah, akhirnya disidang oleh ibunya. Ya. Kenapa wahai Ahmad engkau sholat, mengulang sholat? Maka kata Imam Ahmad, ketika kakakku Muhammad Al-Ghazali sedang menjadi imam, aku melihat tumpahan darah di perut kakaknya. Jadi melihat paro'a ana fi batnil imam daman faparokohu. Jadi melihat darah di perutnya. Maka Imam Ahmad muparokoh. Muparokoh ya. Ya, muparokoh itu keluar dari barisan berjamaah. Kemudian Sa'alahu al-imam an sababi muparokotihi fis shalah. Imam Al-Ghazali menanyakan kepada adiknya, kenapa engkau muparokoh? Meninggalkan sholat berjamaah dengan aku. Faqalahu akhuhu inni ra'aitu batnaka mamlu'an bidam. Aku melihat engkau di perutmu dipenuhi dengan darah. Wa qad kana al-imam halata shalah yatazakkar mas'alah al-mutahayyirah. Ternyata diketahui Imam Ghazali itu ketika sholat tidak khusyuk sholatnya. Beliau memikirkan tentang persoalan permasalahan yang sedang dikarang, sesuatu yang membingungkan. Ke bawah lagi sholat. Beliau memikirkan satu permasalahan yang belum terselesaikan sebelum sholat, terbawa ketika sholat. Maka gambarannya darah di perut Imam Al-Ghazali tersebut. Maka Imam Al-Ghazali akhirnya sadar, kok adiknya ini ternyata punya ilmu yang tinggi, Istinya bisa kuat, mengetahui isian hati dirinya. Kemudian faqala lahu al-imam min aina akhadta al-ilm. Kata Al-Ghazali, dari mana engkau menimba ilmu? Faqala akhadtuhu minasy-Syaikh Al-Utaqi. Aku mendapatkan ilmu dari Syekh Al-Utaqi. Syekh Al-Utaqi itu seorang mursyid, tapi pekerjaannya tukang sol sepatu. Jadi seorang mursyid, tapi pekerjaannya tukang sol sepatu. Huwa alladhi yukhayyit an ni'al al-qadimah. Jadi tukang sol sepatu. Wah, makanya nih Pak Kiai, jangan lihat casingnya. Orang kan biasa terpesona lihat apanya? Casingnya. Casingnya. Pakaiannya. Wah, mobilnya mahal, pakaiannya hebat. Jangan. Ya. Jadi ini mursyidnya Imam Al-Ghazali yang pertama ternyata tukang sol sepatu. Fazahaba al-imam ila syekh. Maka berangkatlah Imam Al-Ghazali dihantar oleh adiknya Ahmad Al-Ghazali kepada syekh mursyidnya. Faqala lahu ya sayyidi uridu an akhudha al-ilm. Wahai syekh, aku ingin mendapatkan ilmu, mereguk ilmu dari engkau. Faqala, maka berkata mursyidnya itu, la'allaka la tutiku ita'ata amri. Engkau kayaknya nggak mampu menjalankan perintahku. Faqala insyaallah, kata Imam Al-Ghazali, insyaallah utiku zalik, aku akan mampu menjalankannya.
Faqala iknis hadhil ar. Seorang Al-Ghazali, ini adik-adik mahasiswa, disuruh nyapu di halaman rumahnya. Seorang ulama besar, seorang guru besar yang sangat terkenal, yang sangat alim, disuruh apa? Nyapu rumah. Oleh tukang sol sepatu. Oleh gurunya tukang sol sepatu. Ini unik sekali ini. Kemudian falama aradal imam ayaknisa bil miknas, ketika Imam Al-Ghazali akan menyapu, maka Imam Al-Ghazali melihat ro'a udrotan kathiratan jidan, melihat bukan sampah lagi. Ini ujian luar biasa. Imam Ghazali gak dicek hafalan Quran apa enggak, hafal ribuan hadis apa enggak, tapi dicek hatinya. Dicek hatinya. Kemudian Imam Al-Ghazali akan membuka bajunya karena takut kotor. Maka sang gurunya memerintahkan, kau bersihkan kotoran ini tanpa melepas bajumu. Maka disitulah Imam Al-Ghazali akhirnya, tadinya hatinya dongkol. Ketika diperintahkan hatinya nggak enak. Sombongnya luar biasa. Tapi ketika itulah Imam Al-Ghazali bersih hatinya, ridho hatinya atas perintah gurunya. Dijalankanlah. Kemudian gurunya stop Al-Ghazali, kau sekarang pulang. Jadi belajarnya cuma segitu. Gak belajar bertahun-tahun. Gak lama ya saya. Selesai tugas itu, kau pulang ke rumah. Pulanglah Imam Al-Ghazali, ini anehnya. Langsung Allah berikan ilmu laduni. Ketika dia pulang ke rumahnya, kemudian datang ke madrasahnya, wahwa mahalu ta'limil ulum litolabah, di pesantrennya, faqala, ia berkata linnas, di hadapan para santrinya, hada mahalu tala'ubina. Ini tempat ini, madrasah ini tempat bermain anak kecil katanya. Jadi Imam Al-Ghazali dibukakan mata hatinya, madrasah tempat belajarnya itu laksana tempat mainan anak-anak. Bayangkan, mata batinnya diperlihatkan. Jadi selama itu Imam Al-Ghazali hanya bermain-main saja. Setelah Imam Al-Ghazali mendapatkan ilmu laduni dari bimbingan mursyidnya tadi. Makanya jangan nyepelekan guru ya. Disuruh apa saja, guru sedang menguji kepada kita. Bahkan melihat isian hatinya. Kalau sudah ridho atas perintahnya, selesai, lulus ujian. Nah, kata Imam Al-Ghazali, anna jami'al ulum allati 'allamaha linnas haqiratun binisbati lihadil ulum allati aqadaha Allah taala ala qalbi. Ilmu-ilmu yang telah kita pelajari bersama rendah sekali, hina sekali dinisbatkan dengan ilmu yang baru saja Allah limpahkan ke dalam hatiku, ilmu laduni itu. Nah, bin ghairi kasbin wa ta'abin, tanpa proses belajar. Nah, ini ada ilmu laduni itu, ilmu tanpa proses belajar. Tapi jangan pulang dari sini, dah pokoknya nggak mau belajar lagi di UIN. Pingin kayak Imam Al-Ghazali, bagian bersih-bersih aja. Kalau kita lihat dari peristiwa tadi itu yang menjadikan Imam Ghazali terbuka untuk mempelajari Ilmu spiritual tasawuf, ya, tasawuf itu ya saya. Kiai Mahrus, tadi ada salah satu kitab yang disebut oleh Kiai tadi itu, Ihya Ulumuddin itu. Salah satu menjadi magnum opus atau semacam kitab sentralnya tentang tasawuf. Kalau kita baca kitab Ihya itu kan sulit sekali ya, untuk adik-adik pemula ini. Ada 4 jilid atau 3 jilid, 4 jilid kalau Darul Ihya itu. Ada nggak kitab kecil atau simple sekali untuk pemula untuk belajar mengenal Imam Ghazali tentang tasawufnya itu? Kalau berbicara tentang kitab-kitab Imam Ghazali yang berhubungan dengan fikih dan tasawuf, karena memang Ihya Ulumuddin ini menggabungkan fikih dan tasawuf. Kita tahu bahwa ada salah satu kitab juga, yaitu kitab Minhajul Abidin. Walaupun mungkin ada beberapa ulama yang saat ini sedang membahas tentang kitab tersebut, tapi kalau dijelaskan di sebagian ulama, dan salah satu yang mentahqiq adalah
Habib Hasan Assegaf di Jeddah mengatakan bahwa ini adalah salah satu kitab terakhir yang kita tahu bahwa dalam Ihya Ulumuddin banyak kalimat dalam hadis la aslalah. Yang ininya di sini beliau menggabungkan karena tadi disampaikan oleh Syekh bagaimana beliau ini kalau berbicara tentang ilmu ini galau. Ada kesalahan, beliau itu perfeksionis kalau orang saat ini. Segalanya harus, pengarang kitab pun harus yang perfeksionis. Ketika banyak masukan tentang kitab Ihya Ulumuddin, salah satu yang beliau kitab yang lebih ringkas yaitu ada Minhajul Abidin. Kalau untuk pemula sekali yang waktu ketika beliau mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, beliau ya Bidayatul Hidayah. Tapi memang kalau Bidayatul Hidayah konsepnya lebih ke fikihnya. Dan memang kita tahu bahwa salah satu kalimat beliau, maqal beliau yang sangat terkenal sekali yaitu talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Kita mencari ilmu selain Allah karena selain Allah ilmu akan menjauh kita karena ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah tadi juga sebenarnya terangkum dalam tafsir Nawawi tentang ayat yang dibacakan oleh qari kita yang innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Salah satu bentuk ulama itu, ketakwaan ulama itu adalah dengan berkhidmah. Dan kita sering mendengar para habaib, para ulama bila khidmah tahsulul barokah. Dengan khidmah akan menghasilkan berkah untuk kita. Nah, kita akan masuk pertanyaan nih, Syekh. Ada pertanyaan dari media kita nih, Syekh. Silakan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haji Ucen Abdul Hamid sebagai pimpinan TP Al Munawwaroh Desa Waipetai, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Mohon izin saya ingin bertanya, Syekh, kenapa kitab Ihya Ulumuddin ditolak oleh beberapa ulama, terutama masalah derajat hadisnya? Demikian pertanyaan saya dan mohon jawabannya, Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kitab yang dikritik yang menjadi magnum opus, menjadi kitab sentralnya itu Ihya Ulumuddin, Syekh. Secuil yang dikritik itu, Syekh, tentang hadis nih, Syekh. Bagaimana itu, Syekh, tanggapannya, Syekh? Ya, memang tidak ada kitab yang suci, tidak ada kitab yang di dalamnya tidak ada kesalahan kecuali Quran. Jadi Quranlah kitab suci, la roiba fih, yang tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Selain itu pasti ada kekeliruan, kesalahan. Termasuk kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan dalam kitab Al-Munqidh Minal Dhalal, kitab Ihya Ulumuddin itu, seandainya diringkas, hanya ada dalam satu kalimat, ikhlas. Jadi beliau mengajarkan tentang ikhlas tapi 4 jilid. Betapa sulitnya keikhlasan itu tumbuh di dalam kolbu. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini tadi gabungan antara fikih dengan tasawuf. Beliau membahas panjang lebar dalam tentang ilmu tasawuf. Akan tetapi di dalam kitab Ihya tersebut tidak kurang Imam Al-Ghazali menulis 4.000 hadis. 4.000 hadis, banyak apa sedikit? Ya, kalau di laptop gampang, tapi kalau udah di luar kepala. Nah, dikritisilah hadis-hadis tersebut. Ya, contoh oleh Al-Iraqi misalnya. Ditakhrij hadisnya, oh la aslalah, tidak ditemukan. Atau redaksinya seperti ini, artinya boleh menulis hadis tetapi redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Kan yang namanya orang tuh pasti ada yang suka dan tidak suka. Salah satunya yang mengkritik pedas itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau seorang ulama, seorang mujtahid juga. Nah, beliau salah satu yang mengkritik Imam Al-Ghazali. Tidak apa saling mengkritik itu, ya baik-baik saja. Mengkritik ilmu gitu kan. Yang terpenting berargumentasi.
Jangan mengkritik tapi malah menyudutkan pribadi. Jadi harus keluar argumentasi. Jadi hiduplah ilmu tersebut. Jadi kita jangan alergi dengan kritik. Kritik itu harus selalu hidup supaya membangun kualitas yang lebih baik. Boleh Imam Al-Ghazali mengangkat hadis-hadisnya, katanya ada yang maudhu. Ternyata dikritik pula. Akhirnya ditemukan hanya sedikit saja hitungan jari yang maudhu'nya itu. Jadi kitab-kitabnya itu nggak diambil dari kitab-kitab mu'tabar, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, tapi beliau mengambil dari kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Qutul Qulub katangan yang dikarang oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki. Nah, jadi sebetulnya walhasil kritik itu sah-sah saja, tapi harus dibangun dengan argumentasi dan niat yang bersih, itu yang terpenting. Nah, jadi ada yang membenci, silahkan saja. Ya. Tapi yang jelas Imam Al-Ghazali ini, beliau pun mengatakan dari tadi kekurangannya dari ilmu hadis. Beliau mengatakan, bidu'ati fi ilmil hadis mizatun ay qalilah. Pengetahuanku tentang ilmu hadis itu sedikit. Tapi bayangkan sedikitnya jangan menurut kita. Imam Al-Ghazali dalam bidang hadis memang belum menjadi pakar hadis. Tapi beliau hafal ribuan hadis. Pengakuan beliau, pengetahuanku tentang hadis sedikit menurut beliau. Bukan menurut kita. Kalau kita, kitab Arba'in aja nggak hafal-hafal. Di pesantren belajar kitab Arba'in An-Nawawiyah 40 hadis. Nggak hafal-hafal. Cuma 40 hadis padahal. Imam Ghazali itu ribuan hadis. Tapi beliau mengatakan, bidu'ati fi ilmil hadis mizatun ay qalilah. Pengetahuanku tentang ilmu hadis sedikit saja. Tapi sedikitnya berbeda dengan kita. Nah, beliau mengakui seperti itu. Nah, maka Imam Al-Ghazali pun mendapatkan kritikan, beliau pun belajar ilmu hadis. Ya, tentang Bukhari, tentang kitab-kitab hadis, sumber-sumber kitab hadis yang lainnya. Nah, jadi Imam Ghazali ini yang pakar, memiliki dimensi multidisiplin keilmuan yang sungguh luar biasa, termasuk di dalam ilmu tasawuf yang terakhir. Jadi Imam Al-Ghazali terbuka mata hatinya sampai beliau melakukan rangkaian namanya riyadhah. Apa riyadhah itu? Melatih kolbu. Kan fisik juga ada olahraga. Nah, kolbu kita pun ada olah kolbu, olah rohani. Dan mujahadah, menundukkan nafsu. Dalam kitab Al-Munqidh Minal Dhalal, 12 tahun beliau. Duh, ini baru 4 tahun jadi S1 aja udah berat. Udah berat ya. Imam Ghazali riyadhah mujahadahnya 12 tahun. Beliau ada proses ujlah, mengasingkan diri. Ya, beliau juga menjadikan dirinya seperti orang biasa. Hidmah jadi marbot di masjid. Orang nggak tahu kalau itu Imam Al-Ghazali. Dalam rangka membersihkan kolbu, tazkiyatun nafs, amron al-qalbiyah, penyakit hati. Ekstrim sekali Imam Ghazali. Seorang ulama besar harus nyamar jadi seorang marbot masjid. Nah, jadi nyemplung, ya, mendalam dalam ilmu tasawuf. Sampai pada gilirannya Imam Al-Ghazali menemukan ternyata setiap metodologi dalam ilmu, apakah itu filsafat, apakah itu usul fiqh, semua metodologi itu mengandung kekurangan dan kekurangan. Itu kesimpulannya. Lalu apa? Metode yang tidak ada keraguan, pasti kebenaran yang didapat. Itulah namanya irfani, isyroqi, laduni, al-faid. Itu metodologi dalam rangka membersihkan kolbu sampai Allah memberikan ilmu. Kalau Allah memberikan ilmu, kira-kira salah apa enggak? Jadi ilmu yang di luar usaha. Kalau namanya usaha bisa benar bisa salah. Namanya juga usaha atau ijtihad. Tapi kalau ilmunya diberi oleh Allah, kenapa kolbunya pantas dan layak menerima ilmu? Wa alam nahu milladunna ilma. Seperti gambaran Nabi Khidir alaihissalam dalam surah Al-Kahfi. Wa alamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada Khidir ilmu dari sisi kami. Kalau Allah yang ngajarkan, kira-kira salah nggak isinya?
pasti dijamin benarnya. Maka hanya ada satu metodologi dalam ilmu, itulah namanya ilmu isyraqiyah atau burhani atau disebut irfaniyah atau ilmu ma'rifat. Itulah istilah-istilah yang berbeda tapi intinya sama. Jadi ilmunya diberi oleh Allah, bukan dicari tapi diberi. Baik. Jadi yang harus kita rubah kognisi atau mindset kita itu, Syekh, ya yang namanya hasil manusia itu pasti ada salahnya sih ya. Bahwa itu kitab tafsir, fikih, ya. Bahkan beliau itu pernah dikritik juga sih, dikatakan kafir, Imam Ghazali. Sampai beliau merenung bikin kitab yang namanya Faisal Tafriqah bainal muslim bainal Islam wa zindiqah. Itu salah satu kitab yang menarik juga itu. Ini Imam Ghazali suka sekali menulis ya saya. Dikit-dikit menulis, bukan menulis status ya kayak adik-adik ini kalau galau kan. Status. Kalau Imam Ghazali tidak, ada keresahan bikin kitab. Harus ditiru ya. Baik, di sini ada yang mau bertanya? Oh, banyak sekali nih sih. Silakan, yang siapa dulu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Asy'ari. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya Imam Al-Ghazali itu merupakan salah satu ulama yang pakar di beberapa bidang keilmuan itu. Salah satunya yaitu ilmu tasawuf. Nah, pertanyaannya, apakah Imam Al-Ghazali memiliki konsep khusus dalam bidang tasawuf seperti Imam Hasan Al-Basri dengan konsep raja dan khaufnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih Kiki Marus sedikit. Ada nggak ajaran etos ciri khas dari Imam Ghazali? Kita mungkin bisa merujuk dalam kitab Ihya-nya saja tentang tasawufnya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Syekh Akbar, kekhususan beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin yang tadi kalau ditalkhis secara menyeluruh, beliau mengajarkan ikhlas. Bahkan kita tahu salah satu di dalam Ihya Ulumuddin itu khusyuk itu termasuk dalam rukun sholat kalau menurut beliau. Khusyuk tadi kan dijelaskan adiknya bagaimana Said Ahmad, dan ghibah di kitab Ihya Ulumuddin, ghibah itu semua membicarakan orang itu termasuk ghibah. Nah, ini hati-hati. Biasanya mbak-mbak ini yang suka ghibah ini. Ya. Jangan dibongkar. Oh, karena apalagi gosip itu singkatannya ghibah oisip kalau ini. Nah, ini karena apa ya? Kami ikhlas karena Allah. Semua beliau ketakutan beliau, dan tadi sudah disampaikan oleh Syekh Akbar bagaimana beliau menjadi marbot di Masjid Jami Umawi di Dimash dengan marang kitab Ihya Ulumuddin itu. Tujuan beliau satu, bagaimana beliau bisa membedakan mana ilmu beliau karena Allah, mana karena lil jah wal mal. Kalau bahasa hadis mungkin fidlan. Mana karena dunia karena Allah, dan mana karena jah wal mal. Karena Imam Haddad juga menyampaikan, kalau jah wal mal ini tanpa ilmu Allah, halaka, akan hancur semuanya. Harta dan jabatan jika tidak didasari karena ilmu karena Allah, hancur keduanya. Dan beliau ingin membedakan, jangan sampai ilmu yang saya cari, karena beliau memang sudah di posisi teratas waktu itu, sudah posisi sangat tinggi di pemerintah, di sekolahan, di akademi. Dan beliau berusaha untuk kembali mencari tahu lagi, ini ilmu yang saya cari ini, saya berikan, saya sampaikan, saya tulis ini, apakah karena Allah atau lil jah wal mal. Jadi beliau kalau melihat dari kitab yang kitab fikih Ihya Ulumuddin dan telah disampaikan oleh Syekh Ahyar, bagaimana beliau mengajarkan tentang arti ikhlas lillah sesungguhnya. Tadi saya sampaikan, talabna ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Bagaimana semua ilmu yang kita cari, kita dedikasikan, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit paling besar kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu hubud dunia itu. Ini harus disebutkan hubud dunia. Hubud dunia itu sering disebutkan ya. Itu harus belajar ya, bagaimana kita bisa meninggalkan dunia itu. Kalau kata Imam Junaid al-Baghdadi itu, Syekh, jasadmu boleh nemani dunia, tapi hati ceraikan gitu. Di sini ada yang bertanya lagi, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Fauzia
Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan deh. Bagaimana kita mengetahui peran Imam Ghazali yang meninggalkan pendidikan formal, kemudian hanya menulis karya tulis saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengetahui perannya Imam Ghazali ini? Ini pendidikan formal mungkin beda ya dulu dengan sekarang sih ya. Nggak mungkin SD, SMP dan sebagainya ya. Formal pemerintah. Formal pemerintah ya. Bagaimana sih peran Imam Ghazali ini yang hanya fokus nulis saja dengan pendidikan formalnya bagaimana sih? Jadi Imam Al-Ghazali itu setelah menemukan dan mendalami ilmu tasawuf, kemudian menemukan hakikat. Oh, hakikat. Nah, akhirnya ilmu-ilmu yang dipelajari sebelumnya itu dianggap hakiroh tadi. Ya, hakiroh itu hina. Karena ada ilmu yang tidak tercampur dengan kebatilan. Ilmu yang tidak tercampur dengan kesalahan. Jadi sebetulnya Imam Ghazali itu pencinta kebenaran sejati. Nah, pencinta ilmu kebenaran yang sejati, tidak mau tercampur dengan sesuatu yang nisbi, sesuatu yang profan, sesuatu yang kotor. Itu Imam Al-Ghazali. Makanya beliau sangat serius sekali. Nah, termasuk tadi menyinggung masalah cinta kepada dunia. Beliau menyebutnya dalam kitabul arba'innya 10 penyakit hati. Salah satunya pertama hubbud dunya, cinta kepada dunia. Maksudnya gimana ya? Kalau cinta kan di hati. Jadi dunia itu jangan dicintai di hati, jangan dimiliki, merasa dimiliki. Biar saja di sertifikat nama kita. Tapi di hati jangan ada nama kita, nama benda dunia, tersebut. Benda, ya. Nah, itu yang disebut dengan hubbud dunya, sebab berbahaya. Kalau orang cinta dunia, cinta itu kan berarti selamanya melengket di hati. Sampai sholat pun ketika hubbud dunya, ya berarti dengan dunia. Berbahaya sekali. Nah, makanya konsepnya adalah terapinya mengangkat zuhud. Zuhud itu konsep bukan harus miskin, bukan harus meninggalkan dunia. Tetapi zuhud itu adalah satu konsep di mana kolbu kita tidak terpengaruh negatif oleh dunia. Dunia itu digenggam tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Ya, bisa apa enggak nih? Punya mobil tapi mobilnya nggak ada di hati. Ini kan punya mobil, tapi mobilnya di hati aja. Mau ditinggal, aduh takut kesenggol. Takut aja gitu. Jadi capek sekali begitu. Dunia itu sebetulnya alat dan media. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Maka disebut konsep zuhud. Nah, jangan salah pengertian tentang zuhud. Zuhud itu bukan harus fakir atau miskin. Makanya ada beberapa kekeliruan para sejarah nih, Ustadz Dayu nih, Pak Kiai, dianggap zuhud itu fakir dan miskin seperti ahlus supah. Di masa Nabi itu ada ahlus supah. Siapa ahlus supah itu? Orang-orang yang hijrah ketika di Mekah punya pekerjaan, punya profesi, mungkin punya kebun, punya peternakan, lalu hijrah ke Madinah nggak punya apa-apa. Nabi memberikan karena nggak punya rumah pun nggak punya, di Masjid Nabawi dibikin sondoran begitu untuk diamnya ahlus supah. Dalam kisah 80 orang sampai 250 orang. Tapi ahlus supah itu nggak nyusahin orang, nggak pernah minta-minta. Beliau memanfaatkan pertama selalu bersama dengan Nabi. Di saat orang kaya sedang ke Syam, sedang ke Yaman bekerja mencari rezeki, ahlus supah itu memanfaatkan diri. Penganggurannya jadi produktif. Jadi pengangguran yang baik ini. Untuk apa? Mencari ilmu beserta Nabi. Pimpinannya Abu Hurairah yang laksana kucing. Terus aja menemani Nabi. Yang kedua, memakmurkan masjid. Orang penganggur kalau dibimbing oleh Nabi produktif. Yang kedua, orang-orang yang diberikan kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf dalam kitab Hilyatul Aulia, Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah mengangkat beliau berapa kali, Ustadz Bayu, menginfakkan harta bukan 1 onta, 1.500 unta. Kalau sekarang harga unta harganya berapa nih Ustadz Deden? 60 juta aja kali ya. 60 juta kali 1.500 coba hitung. Gak kuat ya? Jangankan infaknya, ngitungnya aja nggak kehitung. 1.500 kali 60 juta berapa? Banyak sekali.
Dan itu bukan satu kali momen, beberapa kali. Berarti sekelas Abdurrahman bin Auf yang kaya tapi zuhud hatinya. Jadi zuhud itu bisa orang kaya, bisa orang miskin. Yang inti dari zuhud itu hati yang tidak pernah terhalang dari Allah. Hartanya tidak menghalangi hatinya dari Allah. Maka dunianya digenggam, hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep ini digaungkan oleh Imam Al-Ghazali. Selain hubu dunia ternyata ada lagi tadi. Namanya hubul jah tadi. Cinta kepada pengagungan manusia. Itu kan orang kalau di medsos suka like gitu ya. Seneng padahal cuma gitu doang. Nah, hubul jah ini bahaya. Orang selalu karena manusia. Selalu, wah bagaimana kata orang, bagaimana kata dunia, katanya gitu. Kemudian yang ketiga namanya hubbur riasah, cinta gila dengan kedudukan. Wah, ini tahun politik nih, hati-hati. Bukan nggak boleh cari kedudukan, tapi jangan gila dengan kedudukan. Nah kalau sudah gila ini kan, ya namanya orang gila kan, nggak sadar. Gitu. Nah ini 3 hal sebetulnya Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'innya, bahayanya pertama hubud dunia, yang kedua adalah hubul jah, penghormatan manusia, pengikut, yang ketiga adalah hubur riasah, cinta akan posisi atau kedudukan. Ini ada tambahan elaborasi dari saya tadi. Itu salah satu etos dari tasawuf beliau itu adalah tentang hati. Hubud dunia itu harus diwaspadai katanya. Ya saya, hubud dunia ini harus diwaspadai. Bukan berarti zuhud yang diartikan sebagai orang yang miskin ya saya, nggak punya apa-apa. Tapi boleh saja ya saya, kalau yang kuat ya saya. Iya, bisa aja tapi nggak mungkin ya kalau kita seperti Ahlus Sufah tadi. Ahlus Sufah tadi ya bisa jadi ya, tapi nggak mungkin semua orang bisa seperti itu. Tapi zuhud yang diartikan adalah dunia itu tidak digenggam atau dimasukkan ke dalam hati, tapi dipegang saja ya saya. Baik, di sini ada yang bertanya lagi, adik-adik silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan deh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fatur Rahman. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Imam Al-Ghazali ini pakar dalam keilmuan agamanya seperti usul fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa pemula ini untuk manakah ilmu agama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, begitu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama namanya saya. Iya, sama. Wah, jadi orang alim nanti saya sama guys ya. Amin. Baik, Kiai Mahrus, bisa dijawab, Kiai. Ilmu agama apa yang terlebih dahulu yang kita pelajari? Ilmu agama apa yang lebih dahulu kita pelajari? Kalau ada kalamnya Imam Ghazali juga, ini saya lupa, mungkin nanti Syekh bisa ini kitabnya. Saya menukil dulu dari para habaib kami mengatakan, man hasolal ilma qabla tasawuf qad aflaha. Orang sebelum bertasawuf dia mempunyai ilmu. Ilmu ini maksudnya apa? Ilmu di sini maksudnya adalah Islam, ilmu untuk memahami keimanan, akidah dan fikihnya dikuati terlebih dahulu sehingga tasawuf menjadi penopang utama. Qad aflaha, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Jadi kalau melihat jejaknya beliau, Imam Ghazali belajar. Yang terpenting adalah ilmu akidah, terus ilmu fikih, terus tasawuf. Sebagai pemula, karena di jurusannya tasawuf, sambil belajar pelan-pelan, mengetahui juga ilmu akidah dengan baik. Tadi bagaimana agar bisa melawan falasif-falasif yang batilah, yang tidak baik, agar kita tetap terjaga. Karena beliau selanjutnya mengatakan, man hasalat tasawuf qoblal ilm, siapa yang mendapatkan tasawuf sebelum ilmu, maka dia qad khoroba, dia telah merusak ilmu itu sendiri. Kalau di barang-barang bisa nggak sih? Oh bisa, insya Allah. Bisa ya? Apalagi ini bukan pemula, kalau mahasiswa kan sudah maha. Sudah maha. Artinya dibarengi belajar itu ya. Kalau saya melihat, saya juga menjadi korban Imam Ghazali sih. Karena saya belajar tafsir, bahkan saya belajar formal hukum, saya ngambil kuliahnya, ngambil double degree, tapi nggak kuat sih. Jadi Imam Ghazali mengajarkan tentang connectivity intelektual. Jadi kita jangan sampai hanya terjebak dengan tasawuf yang hanya tasawuf, tapi juga semua bidang dipelajari. Bahkan sains, keilmuan terkini juga, teknologi juga penting ya, Kiai ya. Dan beliau banyak ngambil juga dari kitab Ibnu Sina. Ibnu Sina, salah satu pakar ya ilmu ini ya, kedokteran ya.
Bagaimana saya tanggapan saya? Jadi Imam Ghazali itu pada akhirnya walhasil nih, natijahnya kesimpulan gini, ilmu itu ada yang inti, ada yang bersifat cabang. Ada yang disebut inti, itulah ilmu ma'rifat. Itulah ilmu kebenaran. Metodologinya menghasilkan ilmu yang hak, yang Allah kirimkan ke dalam kolbu yang tidak ada keraguan dan kesalahan. Itu disebut ilmu inti. Kemudian ada ilmu-ilmu pengantar atau ilmu-ilmu kulit. Nah, ilmu-ilmu kulit itu menginduk ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, namanya ilmu kulit. Itu dalam kitab Jawahirul Quran. Jadi Imam Al-Ghazali membagi ada ilmu inti, ilmu yang pokok, ada ilmu yang disebut dengan ilmu kulit, yang semuanya penting. Tapi kalau tidak mendapatkan ilmu yang inti, nah ini yang pada akhirnya menjadi kesia-siaan. Jadi harus sampai kepada ilmu yang inti. Beliau menyebutnya ilmu ma'rifat. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah ciptakan manusia dan jin adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada Allah. Jadi objek ibadah itu Allah. Berarti mengenal atau ma'rifat kepada Allah ini adalah inti dari ilmu-ilmu yang lainnya. Pengenalan kepada Allah yang disebut ma'rifat itu bukan dengan pendekatan logika. Logika kita hanya membantu, istidlal namanya. Tetapi yang disebut ma'rifat itu adalah lewat kolbu. Kolbu yang tercerahkan. Makanya dulu sekarang ini, Ustaz Kiai ini, khawatir kalau orang sudah hatinya kotor. Ucapannya kotor, tindakannya kotor, berani korupsi. Kayaknya korupsi itu udah dianggap biasa-biasa saja. Gaya hidup jadi. Kalau sudah jadi, apalagi gaya hidup. Ini yang bagaimana generasi kita ke depan. Itu gara-gara hati yang kotor. Makanya wajib dah ilmu tasawuf nih. Mudah-mudahan jurusan ilmu tasawufnya tambah berkembang terus. Amin. Ini membersihkan kolbu sangat penting. Supaya lisannya bersih dan mengalir tindakan-tindakan yang bersih pula. Inilah pentingnya ilmu tasawuf, maka menjadi ilmu yang lain menjadi terkoneksi dan bermanfaat adanya. Nah, inilah ilmu yang disebut ilmu pokok. Kalau kita bicara tentang hati nih, kalau kita baca dalam kitab Ihya karyanya Imam Ghazali itu sendiri, di juz bagian yang ketiga itu mengatakan bahwa salah satu yang menjadi penggerak tubuh kita ini adalah itu adalah bersumber dari hati sih. Bahkan beliau memberikan semacam bayangan bahwa hati itu seperti yasta'miluha isti'malu malakil abdihi. Jadi hati itu diibaratkan sebagai raja, anggota tubuh ini sebagai pembantunya ya saya. Artinya kalau hati ini salah, semua pergerakan juga salah ya saya. Makanya tadi yang orang yang meskipun dia muslim tapi korupsi, bukan salah muslimnya, tapi hatinya saya. Ini yang harus kita waspadai ya saya. Adik-adik ya harus belajar. Kemarin kita udah belajar tentang bagaimana kita harus melahirkan ruh kita untuk menjadi yang lebih baik. Tentunya adalah tentang hati. Kiai Mahrus beri kesimpulan sedikit Kiai tentang tema kita hari ini. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menukil dari syairnya Imam Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketika beliau menjelaskan tentang karya fenomenal Ihya Ulumuddin. Biwad'i ihya faqafiyalahu min faikin kamithlihi lam yudha. Dengan kitab Ihya, Imam Ghazali mengkarang kitab Ihya menjadi sebuah karya yang sangat unggul, tidak ada karya yang sepertinya. Di sini ingat saya ucapan Habib Abdurrahman As-Segaf, man lam yaqra Ihya falaysa lahul haya. Siapa yang tidak pernah membaca kitab Ihya, maka dia tidak ada rasa malu. Maka marilah kita fungsi dari kitab Ihya, dan dengan tasawuf ini kita benar-benar membersihkan hati kita, ikhlaskan niat kita semua karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Hujjatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau memfokuskan tujuan hidup beliau lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kenal Imam Ghazali lewat karya-karya beliau, salah satunya adalah kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri. Silakan saya kesimpulan saya. Ya, baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik mahasiswa. Jadi Imam Ghazali adalah sang Hujjatul Islam. Beliau seorang mujaddid di abad ke-5 Hijriah karena beliau memiliki multi talenta, disiplin ilmu yang sungguh luar biasa. Beliau menguasai ilmu agama, tauhid, fikih dan tasawuf dengan pemikiran Islam yang cemerlang,
sehingga menghasilkan karya-karya ilmiah yang sangat produktif, yang semakin masyhur, yang semakin digandrungi. Beliau sudah wafat, tetapi karyanya terus hidup, cahayanya terus hidup. Itulah para ulama tuh nggak mati, seperti para nabi. Fisiknya boleh dikubur, tapi nurnya, cahayanya, ruhnya itu yang selalu hidup, ahya, dan menyinari orang-orang selanjutnya. Maka ada satu ungkapan bahwa nurun nabi bakin tarbiyatuhu ila yaumil qiyamah, dalam kitab Syairus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi, bahwa cahaya kenabian, nabinya sudah wafat, tapi cahaya kenabian itu bakin, kekal, tarbiyatuhu, membimbingnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Demikian pula para ulama, para pewarisnya, fisiknya dikebumikan, tetapi cahayanya selalu menyinarinya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tercerahkan. Amin. Dan bisa mengikuti jejak langkah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Amin. Melalui sosok Imam Ghazali, kita mengerti bahwa kecerdasan intelektual itu tidak cukup untuk dalam kehidupan sehari-hari kita atau dalam memahami agama itu sendiri. Tetapi Imam Ghazali menawarkan tentang bagaimana pentingnya spiritual, tentangnya kolbu. Kata Imam Ghazali bahwa hati ini adalah penggerak dari semua badan kita. Ketika hati itu rusak, maka anggota tubuh apapun yang kita lakukan akan berdampak buruk kepada kita. Dari Imam Ghazali inilah kita bisa belajar tentang bagaimana pentingnya belajar dan membidangi semua dalam keagamaan itu sendiri. Dari Imam Ghazali ini semoga kita berharap lahir Ghazali, Imam Ghazali kontemporer ini saya. Semoga ya dari adik-adik dari membidangi tasawuf bisa menekuni bagaimana pemikiran beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Syekh tentang hari ini, tentang ilmunya, tentang Imam Ghazali, bagaimana sosok Imam Ghazali. Kiai Mahrus, terima kasih Kiai. Jangan kapok Kiai ya, nanti kita kesini lagi ya, mampir lagi. Ustaz Deden, Ustaz Saprudin, adik-adik mahasiswa, masih semangat? Apa mau lanjut? Wah, waktunya sudah habis ini. Ya pemirsa, kita sudah masuk dalam segmen terakhir. Terima kasih telah setia menonton kita hari ini. Jangan lupa tonton terus setiap hari Kamis, khususnya tentang tasawuf itu sendiri, jam 4.30 hanya di TVRI. Sebelum itu kita akan menyaksikan doa dan muhasabah dari kiai kita, yaitu Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, mari tundukkan kepalanya sebelum kita mengangkatkan doa. Kita bermuhasabah beberapa menit ke depan. Waktu terus bergulir tanpa henti. Allah mengingatkan wal asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan makhluknya yang namanya waktu. Waktu tidak pernah berhenti apalagi mundur. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang mewasiatkan agama dan kesabaran dalam menjalankan agama. Waktu terus bergerak tanpa henti. Sementara kita sebelum lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah. Bukan bertambah umur kita, tapi hakikatnya semakin berkurang umur kita. Entah tinggal berapa hari lagi sisa umur kita. Imam Ali karamallahu wajah mengatakan, ad-dunya irtahalat mudbiroh, dunia itu pergi semakin menjauh. Artinya semakin kita akan berpisah dengan dunia. Wal akhiratu irtahalat muqbilah, sementara akhirat datang semakin mendekat. Seperti kita lahir ke dunia, kita tidak membawa apa-apa. Begitulah fisik ketika meninggal nanti tidak membawa apa-apa. Fisik kita kembali kepada tanah karena memang asalnya dari tanah. Ruh kita, kolbu kita berasal dari tiupan Allah, akan menghadap kepadanya. Apa yang akan kita bawa? Kolbulah yang akan kita bawa pulang kepada Allah, dan amal yang akan menemani kita selama-lamanya. Oleh sebab itu Umar bin Khattab mengatakan, hasimu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, periksalah amal-amal kalian sebelum nanti diperiksa di mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini masih ada kesempatan bertobat kepada Allah. Malam yughargir, sebelum ruh kita keluar dari tenggorokan kita. Kesempatan dan peluang emas inilah yang harus kita manfaatkan untuk menata diri, memperbaiki diri. Kemudian kita tatap hari esok di tempat yang abadi. Jangan jadikan dunia tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Surgalah ma'wa, tempat tinggal kita. Mari angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahana dawikna ya dzal jalali wal ikram. Lazzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik. Fi tajalliyatika bi'adhamatika wa kibriyaik. Kama zawaqta zalika nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fi hadrati kudsikal a'la bika minka fika laka zawqan ilahiyan ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa alayka yasir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami. Terima kasih.